Kamu akan aku hukum pancung. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan channel Alkisah, channel yang berisi tentang kisah-kisah inspiratif dan tentunya menarik untuk kalian ikuti. Nah, pada kesempatan kali ini masih dalam series yang sama, yaitu cerita tentang Abu Nawas. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Mari kita ikuti sama-sama. Kawan, pada kesempatan kali ini Alkisah akan menceritakan tentang kisah Abu Nawas yang harus bertelur. Bertelur. Seperti apa kisahnya? Jadi, pada suatu hari di negeri 1001 malam, di sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun ar-Rasyid. Pada suatu pagi, Raja Harun mengumpulkan seluruh menteri-menterinya di istananya. Pagi itu, Raja Harun nampak gelisah. Dia duduk di singgasananya dengan kepala tertunduk, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Para menteri dibuat heran akan hal itu. Biasanya Raja Harun selalu tampil ceria, selalu tenang. Namun saat ini Raja Harun terkesan seperti sedang banyak pikiran. Kemudian salah satu menteri bertanya, "Ampun Baginda Raja, apakah gerangan yang membuat Baginda seperti sedang banyak pikiran? Izinkanlah kami para menteri untuk membantu Baginda Raja." Kemudian Raja Harun menjawab, dia sambil tertunduk lesu, "Aku sedang banyak pikiran, wahai menteriku. Semalam aku mendapatkan mimpi. Mimpi ini membuat aku menjadi begitu risau. Dalam mimpiku, Abu Nawas akan menggantikanku sebagai raja. Dia akan mengkudeta aku dari singgasanaku. Aku takut jika hal itu menjadi sebuah kenyataan. Sementara kita tahu bahwa Abu Nawas adalah orang yang cerdas dan bisa saja itu terjadi. Aku harus menggagalkan hal itu. Satu-satunya cara adalah menangkap si Abu Nawas agar dia tidak hidup bebas, sehingga dia tidak ada kesempatan untuk mengkudeta atau menggantikan posisiku di kerajaan ini. Bagaimana menurut kalian para menteri? Ampun Baginda Raja, jika memang itu ketakutan Baginda Raja, kami para menteri siap mendukung apapun yang baik untuk raja. Kemudian mendengar hal itu, ada salah satu menteri yang memang selama ini tidak suka atau benci kepada Abu Nawas. Dia menangkap kesan bahwa ini adalah kesempatan dia untuk menjatuhkan Abu Nawas, agar Abu Nawas tidak dianggap lagi menjadi orang paling cerdas di kerajaan itu. Kemudian salah seorang menteri itu menyampaikan kepada raja, "Ampun Baginda Raja, saya Abu Tawar Baginda Raja. Saya punya ide Baginda Raja untuk mengalahkan yang namanya Abu Nawas. Kalau hanya Abu Nawas itu Baginda Raja, saya bisa. Bagaimana caranya supaya raja bisa memenjarakan Abu Nawas?" "Ya Abu Tawar, apa idemu? Sampaikan padaku." "Ampun Baginda Raja. Jadi menurut saya Abu Nawas itu kan terkenal cerdas Tuan Raja. Tapi saya lebih cerdas Tuan Raja. Kita suruh saja dia melakukan apa yang tidak mungkin dia lakukan Tuan Raja." Raja pun semakin heran maksud dari Abu Tawar. Apa itu Abu Tawar?
sampaikan lebih jelas kepadaku. Ampun Tuan Raja, saya bisikkan saja ide saya ini supaya tidak banyak orang tahu. Takutnya nanti bocor ke Abu Nawas, nanti gimana Tuan Raja? Kan iya Tuan Raja. Baiklah, mendekatlah kepadaku. Kemudian Abu Tawar mendekat kepada raja dan membisikkan apa siasat untuk menangkap atau menjebak Abu Nawas. Dan raja langsung menyetujui ide dari Abu Tawar itu. Singkat cerita, sampailah pada esok harinya di mana siasat untuk menjebak Abu Nawas akan dilaksanakan. Raja memerintahkan seluruh menteri termasuk Abu Tawar untuk berkumpul di kolam istana di sebelah istana Raja Harun ar-Rasyid. Kemudian para menteri bingung apa sebenarnya siasat untuk menangkap Abu Nawas atau menjebak Abu Nawas. Tak lama kemudian datanglah si Abu Tawar dengan membawa keranjang yang berisi telur-telur ayam. Kemudian Abu Tawar langsung membagikan telur-telur itu ke seluruh menteri, masing-masing mendapatkan satu, termasuk Raja Harun. Kemudian Abu Tawar menyampaikan maksud dan tujuannya kepada seluruh menteri. Dan para menteri pun mengangguk tanda paham akan siasat dari Abu Tawar. Kemudian Raja berkata, Pengawal, panggil Abu Nawas ke sini, segera. Tak lama kemudian Abu Nawas bersama pengawal datang di kolam istana. Abu Nawas berkata, Ampun Baginda Raja, apa gerangan yang membuat Baginda Raja memanggil hamba untuk datang ke tempat ini? Abu Nawas, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Untuk itu aku memanggil kamu di sini. Aku ingin kamu untuk bersantai bersamaku dan juga para menteri. Kita harus mandi bersama di kolam. Abu Nawas sedikit menaruh curiga. Mengapa tiba-tiba sang raja meminta para menterinya, termasuk dia, untuk mandi di kolam, yang hal itu tidak pernah dilakukan sebelumnya. Kemudian Abu Nawas menjawab, Baik Tuan Raja, apapun perintah Tuan Raja, hamba akan laksanakan. Seketika Tuan Raja, Abu Nawas, dan juga para menteri masuk dan mandi di kolam tersebut. Di tengah-tengah mereka bersenda gurau, Abu Nawas dipanggil oleh Raja. Abu Nawas, kemari. Para menteri, saksikanlah. Abu Nawas, aku ingin memerintahkan kau satu hal. Jika kamu berhasil, akan aku beri hadiah kau yang melimpah. Akan kuberi berkeping-keping emas. Tapi sebaliknya, jika kamu gagal melaksanakan perintahku, kamu akan aku hukum pancung. Bagaimana? Semakin yakinlah Abu Nawas bahwa ini adalah siasat licik raja dan para menterinya untuk menyingkirkan Abu Nawas. Abu Nawas pun siap siaga. Namun dia masih tidak tahu apa permintaan raja. Kemudian dia berkata, Ampun Tuan Raja, hamba akan lakukan apapun titah Baginda Raja. Bagus. Kalau begitu, para menteri, kalian juga harus melaksanakan ini. Kalian semua juga harus melaksanakan perintahku. Jika kalian tidak mampu, kalian juga akan aku pancung. Jika kalian mampu, kalian aku tetap jadikan sebagai menteri dan aku berikan kalian hadiah. Supaya tidak hanya Abu Nawas yang melaksanakan tugasku ini. Para menteri menjawab serentak, Baik Tuan Raja. Mereka menjawab dengan yakin karena sebelumnya mereka telah mempersiapkan terlebih dahulu siasat itu. Termasuk si Abu Tawar yang dengan wajah berseri-serinya dia sudah tersenyum-senyum bahwa sebentar lagi dialah yang akan menjadi orang kepercayaan raja dan Abu Nawas akan disingkirkan oleh Abu Tawar. Kemudian raja menyampaikan kepada Abu Nawas, Abu Nawas, aku perintahkan kamu dan para menteri
untuk bertelur di dalam kolam ini. Siapa yang mampu bertelur, dia akan aku beri hadiah. Tapi kalau gagal, pancung hukumannya. Terkaget-kagetlah si Abu Nawas. Dia berpikir, yang mampu bertelur itu adalah binatang, sementara dia manusia. Apa yang harus dia lakukan? Abu Nawas pun semakin bingung. Kemudian di saat dia melamun dan memikirkan hal itu, raja memerintahkan seketika, sekarang juga semua masuk dalam air. Bagi yang sudah berhasil bertelur, silakan keluar dari kolam ini. Yang belum, jangan sekali-sekali keluar dari air. Lakukan sekarang. Abu Nawas pun tidak berani membantah raja. Dan dia pun mengikuti instruksi raja. Begitu pula para menterinya. Mereka tenggelam di dalam air dan melaksanakan perintah raja. Ketika sedang berada di dalam air, Abu Nawas membuka matanya. Karena airnya cukup jernih, dia melihat para menteri mengeluarkan telur dari dalam sakunya. Dia semakin yakin bahwa ini memang siasat raja. Kemudian satu persatu para menteri tersebut keluar, termasuk Raja Harun, sebagai tanda mereka telah berhasil bertelur. Sementara Abu Nawas tidak berani keluar karena dia tidak punya dan dia tidak bisa bertelur. Nah, kalau kawan-kawan dalam posisi Abu Nawas saat ini, apa yang harus dilakukan? Sisi lain, dia tidak mungkin melaksanakan perintah raja untuk bertelur karena dia bukan binatang. Kedua, kalau dia keluar, dia akan dipancung. Di sisi lain, di dalam air dia sudah tidak mampu lagi bernapas. Nah, kira-kira teman-teman, apa yang harus kalian lakukan? Kembali dalam ceritanya. Nafas Abu Nawas semakin habis. Dia masih belum dapat ide apapun untuk menjawab tantangan raja. Karena dia sudah tidak mampu lagi, akhirnya dia keluar dari dalam air dengan nafas tersengal-sengal atau merasakan sesak karena sudah tidak mampu lagi menahan nafas di dalam air. Dia bernafas, ampun Tuan Raja. Wah, sepertinya kamu sudah berhasil Abu Nawas. Kamu sudah berhasil bertelur. Abu Nawas pun masih tersengal-sengal dan dia berusaha keluar dari kolam itu. Para menteri, mereka sudah tersenyum licik. Salah satunya adalah Abu Tawar yang semakin yakin. Mate lah mate. Dikiranya saya juga nggak cerdas. Abu Nawas kena trik saya satu saja sudah bisa dipancung itu. Nggak bisa apa-apa itu. Kan iya teman-teman. Kata si Abu Tawar. Kemudian raja berkata, wahai para menteriku, keluarkan hasil kalian bertelur. Para menteri mengeluarkan masing-masing satu. Sementara Abu Nawas pun kebingungan. Dia belum menghasilkan atau bertelur satu telur pun. Abu Nawas, mana hasilmu? Serahkan padaku. Ampun Tuan Raja, hamba tidak berhasil bertelur. Oh, jadi kamu tidak bisa melaksanakan perintahku. Baiklah, para menteri saksikanlah. Hari ini Abu Nawas akan aku pancung karena dia tidak berhasil menjalankan perintahku. Abu Nawas pun tertunduk lesu. Dia berpikir, mungkin inilah saat dia harus meninggal atau mati meninggalkan dunia ini. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jika memang ini adalah saat terakhirku, ampunilah segala dosaku. Tapi jika belum, hamba mohon berikanlah petunjuk kepada hamba. Di tengah rasa pasrahnya, terdengar suara raja memerintahkan para pengawal. Pengawal,
tangkap Abu Nawas, siapkan hukuman pancung untuk dia. Kemudian seketika entah muncul dari mana, Abu Nawas mendapatkan ide. Kemudian dia menjawab, ampun Baginda Raja, tunggulah dulu, jangan tangkap hamba. Izinkan hamba menjelaskan kenapa hamba tidak mampu untuk bertelur. Kemudian Raja menjawab, baiklah, aku beri kamu kesempatan. Tapi jika alasanmu tidak dapat aku terima, hukuman akan tetap aku langsungkan. Kata Tuan Raja, ampun Baginda Raja, hamba tidak dapat bertelur karena hamba ini adalah laki-laki atau jantan. Sementara yang dapat bertelur itu adalah betina, Tuan Raja. Jadi mohon maaf, hamba ini adalah jantan. Sementara yang mampu bertelur itu adalah betina, Tuan Raja. Wajar saja saya tidak bisa bertelur. Kalau para menteri, mungkin saja mereka adalah betina, termasuk Tuan Raja. Mendengar penjelasan itu, Tuan Raja kaget, terbelalak dia. Hah? Jadi aku adalah betina? Seketika Raja tersadar bahwa sebenarnya dia telah dihina oleh Abu Tawar yang memiliki ide tersebut. Dia berpikir bahwa memang yang mampu bertelur adalah betina, sementara jantan tidak mungkin bisa bertelur. Kemudian Raja menerima alasan tersebut. Menurut dia itu adalah masuk akal. Akhirnya Raja membatalkan hukuman untuk Abu Nawas. Raja pun berkata, bagus Abu Nawas, ternyata kamu memberikan alasan yang kuat kepadaku dan alasanmu dapat aku terima. Sebaliknya Abu Tawar, kamu telah memberikan ide yang justru idemu itu menjatuhkanku. Kamu pikir aku ini binatang atau betina? Untuk itu, Abu Tawar, kamu yang harus aku hukum. Dan Abu Nawas, kamu akan aku beri hadiah. Raja pun sadar bahwa Abu Nawas masih lebih baik dibanding para menterinya dalam hal pikiran dan kecerdasan. Dan begitulah si Abu Tawar akhirnya ditangkap, kemudian dihukum, sementara Abu Nawas diberikan hadiah. Nah, gimana teman-teman? Kira-kira dari cerita tersebut apa yang bisa kalian petik? Kalau menurut Alkisah, yang pertama, tentunya sebagai seorang pemimpin kita harus siap suatu saat jika memang harus diganti atau sudah tiba waktunya, ya kita harus terima. Karena memang itulah kalau di negara kita disebutnya dengan demokrasi ya kawan. Jadi kalau memang sudah waktunya ya sudah, harus sudah selesai. Tidak bisa ketika dia merasa harus ingin mempertahankan posisi tersebut. Yang kedua, kita sebagai sesama manusia tentunya tidak boleh saling menyakiti dengan bermaksud mencelakakan orang lain. Tidak boleh menjebak, tidak boleh menaruh siasat untuk menjatuhkan orang lain, ya kan? Karena salah-salah hal itu bisa berbalik pada kita sendiri, begitu. Dan yang ketiga, kita dalam keadaan sulit seperti apapun jangan pernah hilang keyakinan kepada Allah. Kita harus terus berdoa dalam kesulitan apapun, termasuk pada saat ini ya kawan. Mungkin di negara kita sedang dalam masa kesulitan. Tapi yakinlah kepada Allah bahwa Allah ada bersama kita dan Allah akan senantiasa menjaga dan melindungi kita. Nah, sekian dulu ceritanya ya kawan tentang Abu Nawas harus bertelur. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton channel ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa juga nyalakan notifikasinya ya, dan jangan lupa di-share. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.